Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Krisna Milenia. Kemudian ada rekan saya, Andika, Sofi, Siva, Agesti, dan Naura akan mempresentasikan mengenai ruang kolaborasi yang berkaitan dengan tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Yuk kita simak presentasinya. Kasus pertama yaitu guru matematika di kelas 7. Beliau mengajar matematika dan hari ini akan menyampaikan materi terkait matematika sosial, yaitu mencari nilai rata-rata atau MEAN. Di sini guru mencoba untuk membuat urutan atau langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan instruksi atau langkah yang telah disiapkan oleh guru tadi. Berikutnya, guru meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakan soal dengan benar. Guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap untuk memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Hari ini sesuai dengan teori behaviorisme dalam pembelajaran di kelas, sehingga apa yang telah dikerjakan guru tadi membuat peserta didik mampu mengerjakan soal tanpa melihat urutan adalah karena percobaan pertama guru telah menjelaskan dengan jelas dan rinci tentang urutan-urutan pengerjaan soal tersebut. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah, sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Nah, dalam memilih metode pembelajaran yang tepat, seorang guru harus terlebih dahulu mengenali karakteristik peserta didik dan mampu menggunakan metode-metode berbeda di dalam kelas. Nah, menurut kelompok kami, metode pembelajaran yang digunakan pada kasus tersebut adalah latihan soal dan penugasan, di mana peserta didik diberi penjelasan tentang langkah-langkah pengerjaan soal, kemudian diberikan latihan soal yang sama, dan ternyata peserta didik mampu untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, hal ini juga berkaitan dengan teori belajar yang dikembangkan oleh Edward Lee. Beliau mengatakan bahwa belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon, di mana suatu organisme berada dalam satu situasi yang mengandung masalah organisme. Mengandung masalah organisme itu akan mengeluarkan tingkah laku yang serentak dari kumpulan tingkah laku yang ada padanya untuk memecahkan suatu masalah. Nah, dalam teori ini juga dikatakan bahwa proses belajar itu melalui proses trial dan error. Selanjutnya, pada kasus 2, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantang belajarnya. Pertanyaan pertama, menurut Anda apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Rata-rata usia siswa kelas 1 SD adalah 6-7 tahun. Menurut Jean Piaget, pada usia tersebut anak belum sepenuhnya sanggup menggunakan logika, mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Sehingga menurut kami, Rina dapat melakukan pembelajaran tersebut dengan menggunakan objek fisik untuk mengajarkan konsep logika perhitungan. Objek fisik yang dapat digunakan yaitu permen, buah-buahan, dan alat tulis. Misalnya, dalam mengajarkan perjumlahan, guru bisa memanfaatkan alat tulis sebagai pengganti angka yang masih bersifat abstrak. Seperti menjumlahkan 1 buah pulpen dengan 2 buah pulpen, maka akan menghasilkan 3 buah pulpen. Selain itu, agar pembelajaran dapat lebih menyenangkan untuk anak kelas 1 SD, Rina bisa menggunakan permainan congklak sehingga secara tidak langsung anak tersebut diajarkan untuk berhitung. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, mengapa Anda menyarankan hal tersebut?
Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, berdasarkan teori Piaget, tahap perkembangan kognitif anak usia 6-7 tahun termasuk dalam tahap praoperasional. Menurut Piaget, dalam Suyanto 2005, mengungkapkan bahwa matematika untuk anak usia dini tidak bisa diajarkan secara langsung. Sebelum anak mengenal konsep bilangan dan operasi bilangan, anak harus dilatih lebih dahulu mengkonstruksi pemahaman dengan bahasa simbolik yang disebut sebagai abstraksi sederhana, yang dikenal pula dengan abstraksi empiris. Kemudian, anak dilatih berpikir simbolik lebih jauh, yang disebut abstraksi reflektif. Langkah berikutnya ialah mengajari anak menghubungkan antara pengertian bilangan dengan simbol bilangan. Jadi, pada tahap ini, anak berpikir pada tingkat simbolik, tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak belum bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Jadi, pada tahap perkembangan ini, anak mulai berhitung dengan cara sederhana. Sebagai guru, Rina dapat membuat simbolik angka diganti dengan bentuk konkret, seperti permen, buah-buahan, dan lainnya. Hal tersebut sesuai dengan tahap perkembangan sang anak dalam fase praoperasional konkret. Baik, selanjutnya lanjut ke kasus 3. Dalam kasus 3 ini, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota, dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya. Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Baik, selanjutnya pada pertanyaan pertama ini, menurut Anda apakah pertimbangan dan keputusan Made ini sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kelompok kami, pertimbangan dan keputusan Made ini sudah sesuai karena dengan diberikannya contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali ini, peserta didik dapat memahami materi tersebut. Nah, hal ini dikarenakan contoh yang diberikan oleh Made ini sangat dekat dengan kehidupan peserta didiknya atau sangat dekat dengan kehidupan nyata peserta didiknya, serta dapat memudahkan peserta didik untuk memahami materi yang diajarkan oleh Made karena peserta didik ini sudah terbiasa melihat dan mengamati pada lingkungan sekitarnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut dan elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, dalam kasus tersebut, prinsip yang cocok untuk digunakan adalah teori belajar konstruktivisme Vygotsky, di mana teori ini mengatakan bahwa sebagian besar dari apa yang dipelajari peserta didik berasal dari budaya di mana mereka tinggal. Vygotsky juga berpendapat bahwa anak-anak belajar melalui interaksi dan kerjasama dengan orang lain dan lingkungannya, sehingga budaya berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Pengetahuan yang telah ada sebagai hasil dari proses elemen dasar ini akan lebih berkembang ketika mereka berinteraksi dengan lingkungan sosial budaya mereka. Oleh karena itu, Vygotsky menekankan pentingnya peran interaksi sosial bagi perkembangan belajar seseorang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.